Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matrata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada ibu bapak semua bagaimana tata cara penyampaian atau pelaporan SPT orang pribadi tahun 2023, di mana nanti yang akan kita laporkan adalah penghasilan yang telah kita dapatkan di tahun pajak 2022. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pelaporan SPT orang pribadi untuk pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil yang penghasilannya dalam satu tahun di atas 60 juta rupiah dan hanya dari satu pemberi kerja. Ada beberapa hal yang ibu bapak perlu siapkan sebelum melakukan penyampaian atau pelaporan SPT orang pribadi tahunan. Yang pertama, pastikan ibu bapak telah memperoleh formulir bukti potong 1721A1. Ini adalah formulir bukti potong untuk pegawai swasta, sedangkan untuk pegawai negeri kodenya adalah A2. Saya akan menjelaskan singkat saja apa saja poin-poin penting nanti yang akan kita ambil dari bukti potong ini, kemudian kita pindahkan ke menu DJP online. Yang pertama di sini ada nomor bukti potong, ini juga nanti akan kita pindahkan ke menu DJP online. Yang kedua ini adalah NPWP pemotong, NPWP perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian di sini ada status PTKP, yaitu kawin dengan satu tanggungan anak. Kemudian pada angka 12, nomor urut 12, yaitu jumlah penghasilan neto sebesar 117 juta juga akan kita pindahkan ke menu DJP online. Pada angka 15 atau nomor urut 15, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 63 juta rupiah juga akan kita pindahkan ke menu DJP online. Selanjutnya pada poin nomor urut 20, yaitu PPh pasal 21 yang telah dilunasi oleh perusahaan tempat kita bekerja, juga nanti akan kita pindahkan ke menu DJP online, sedangkan pada bagian ini tidak akan kita masukkan. Baik, selanjutnya ibu bapak bisa buka Google Chrome atau Mozilla yang telah terinstall di PC atau laptop yang ibu bapak gunakan. Kemudian ibu bapak bisa buka Google, kemudian ketik di sini pajak.go.id. Kemudian klik enter. Setelah ibu bapak berhasil membuka website pajak.go.id, maka di bagian pojok kanan atas ini ibu bapak bisa klik login. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibu bapak di sini nanti memasukkan NIK atau NPWP, kemudian juga nanti ibu bapak memasukkan kata sandi yang pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya dan juga memasukkan kode keamanan. Apabila ibu bapak telah melakukan validasi NIK KTP, maka ibu bapak bisa menggunakan nomor NIK atau nomor NPWP di sini. Jika ibu bapak telah berhasil login atau masuk ke menu DJP online, maka pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada menu lapor. Kemudian ibu bapak bisa klik pada menu e-filing. Selanjutnya ibu bapak bisa klik pada menu buat SPT. Ibu bapak akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770 sederhana atau S. Kemudian ibu bapak bisa pilih dengan panduan. Kemudian ibu bapak bisa klik pada SPT 1770S dengan panduan. Pada bagian ini silahkan ibu bapak pilih tahun 2022. Kemudian ibu bapak bisa pilih selanjutnya. Pada bagian ini kita akan mengisi atau memindahkan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan tempat ibu bapak bekerja. Jumlah PPh pasal 21 dapat ibu bapak temukan pada bukti potong nomor urut 20, yaitu PPh pasal 21 yang telah dilunasi sebesar 2.700.000. Maka kita bisa klik tambah di sini. Kemudian ibu bapak bisa memilih jenis pajak PPh pasal 21. Kemudian ibu bapak bisa memilih NPWP pemotong atau pemungut. Dapat ibu bapak temukan pada bukti potong yang ini ya, NPWP pemotong. Kemudian ibu bapak bisa klik di sini.
Nama pemotong atau nama perusahaan tempat ibu bapak bekerja akan terbaca otomatis oleh sistem. Kemudian ibu bapak bisa mengentry atau menginput nomor bukti potong yang ibu bapak dapat temukan pada bagian atas ini, yaitu nomor 1.1 strip 12. Tanggal bukti potong dapat ibu bapak isi tanggal 31 bulan 12 2022, atau juga ibu bapak dapat temukan tanggal bukti potong ada di bukti potong paling bagian bawah. Kemudian ibu bapak juga akan memasukkan jumlah PPh yang telah dipotong dan dilunasi oleh perusahaan tempat ibu bapak bekerja. Ibu bapak dapat temukan pada poin nomor 20, yaitu PPh yang telah dilunasi sebesar 2.700.000. Jika sudah, ibu bapak bisa klik simpan. Yang telah kita entry tadi akan terrecord secara otomatis pada bagian ini. Kemudian ibu bapak bisa pilih selanjutnya. Pada bagian ini, ibu bapak akan memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jumlahnya dapat ibu bapak temukan pada poin nomor 12, yaitu 117 juta. Tinggal diisi saja di sini. Kemudian pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila ibu bapak memiliki penghasilan lebih dari satu sumber, misalkan ibu bapak selain bekerja di PT A, namun juga ibu bapak bekerja di PT B sebagai narasumber, sebagai pemateri, maka atas penghasilan berupa honorarium yang ibu bapak dapatkan di PT B nanti akan dipotong pajak oleh PT B. Nah, penghasilan tersebutlah nanti yang akan dimasukkan pada kolom 6, yaitu penghasilan lainnya. Namun, apabila ibu bapak tidak memiliki penghasilan atau hanya memiliki hanya dari satu sumber, ibu bapak bisa klik tidak, kemudian pilih selanjutnya. Pilih tidak, klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak, klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Pilih tidak, klik selanjutnya. Pada bagian ini, ibu bapak akan mengisi jumlah harta yang ibu bapak miliki per 31 Desember tahun 2022. Caranya, ibu bapak bisa klik tombol tambah pada pojok kanan ini. Kemudian ibu bapak bisa memilih kode harta. Misalkan saja saya memilih sepeda motor, kemudian nama hartanya sepeda, kemudian kapan dibelinya, tahun berapa, kemudian saya pilih tahun 2020, harganya berapa, kita isi, kemudian kita isi strip di sini atau nomor BPKB. Kemudian kita klik simpan. Misalkan ibu bapak memiliki banyak harta yang perlu di-entry, silahkan ibu bapak menyesuaikan saja, dapat diinput di sini sesuai dengan yang ada. Kemudian jika sudah, ibu bapak bisa klik selanjutnya. Pada bagian ini, ibu bapak akan mengisi sisa hutang per 31 Desember 2022. Apabila ibu bapak memiliki hutang, silahkan pilih iya. Apabila tidak memiliki hutang, silahkan pilih tidak, kemudian klik selanjutnya. Pada bagian ini, ibu bapak akan mengisi jumlah tanggungan yang ada dalam kartu keluarga. Ibu bapak bisa pilih iya, kemudian ibu bapak bisa klik tombol tambah ini, kemudian masukkan anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarga. Kemudian klik simpan. Tambahkan kembali apabila ibu bapak memiliki anak. Jika sudah, ibu bapak bisa klik selanjutnya. Pada bagian ini, ibu bapak bisa pilih tidak, kemudian pilih selanjutnya. Pada bagian ini, yaitu status kewajiban perpajakan suami istri. Ibu bapak bisa memilih status perkawinan, sudah menikah atau belum menikah. Kawin, kemudian kepala keluarga, kemudian ibu bapak juga harus mengisi penghasilan tidak kena pajak, pilih kawin, kemudian isi jumlah tanggungan. Pastikan jumlah tanggungan ini telah sesuai dengan yang ada di bukti potong ibu bapak semua. Contohnya K1, maka di DJP online pun harus diisi K1 supaya tidak terjadi kurang atau lebih bayar. Setelah itu ibu bapak bisa klik selanjutnya.
Apakah Anda memiliki pengembalian? Pilih tidak, klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Pada bagian ini adalah penghitungan pajak penghasilan, yaitu penghasilan neto sebesar 117 juta yang telah kita entry tadi. Kemudian di sini juga ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang telah kita entry juga 63 juta. Kemudian ini adalah penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP, sisanya 54 juta. Kemudian ini adalah PPh terutang sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi yang telah terupdate adalah sebesar 2.700.000, sedangkan pada kolom ini adalah turunannya. Sedangkan pada bagian ini adalah PPh yang telah dilunasi oleh perusahaan tempat ibu bapak bekerja sebesar 2.700.000. Maka pada bagian bawah ini akan terjadi nihil atau tidak terjadi kurang atau lebih bayar kepada kas negara. Maka apabila semuanya sudah nihil, ibu bapak bisa klik selanjutnya. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian ibu bapak bisa pilih atau centang setuju. Kemudian klik selanjutnya. Ini adalah ringkasan atau sekilas tentang SPT yang ibu bapak isi tadi. Ini adalah jenis formulir 1770S atau sederhana. Tahun pajak, pembetulan 0, status SPT nihil, catatannya lengkap. Kemudian ibu bapak juga jangan lupa membuka email terlebih dahulu yang telah ibu bapak daftarkan di menu DJP online. Kemudian ibu bapak bisa klik ambil kode verifikasi di sini dengan mengklik tombol berwarna orange ini. Kemudian ibu bapak silahkan pilih kode verifikasi tersebut akan dikirim kemana, bisa ke email ataupun ke nomor telepon yang telah didaftarkan. Contoh saja saya memilih email, kemudian saya klik OK. Pilih iya, kemudian ibu bapak bisa cek email. Maka di sini akan masuk e-filing kode verifikasi. Maka kode verifikasinya ibu bapak dapat blok pada bagian ini, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian pilih copy. Kemudian ibu bapak kembali lagi kepada website DJP online, kemudian ibu bapak tempelkan atau masukkan kode verifikasi pada kolom yang ini. Kemudian Ctrl V atau Ctrl paste. Setelah ibu bapak memasukkan kode verifikasi, maka ibu bapak tinggal klik saja kirim SPT di sini, maka nanti akan muncul bukti penerimaan elektronik yang ibu bapak dapatkan setelah melakukan pengiriman SPT yang telah ibu bapak isi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi ibu bapak semua. Bagi ibu bapak yang menyaksikan video ini, jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.